dengan kira-kira rumusannya adalah kuota provinsi sama dengan daftar tunggu provinsi Aceh misalnya, kemudian dibagi total daftar tunggu dikali total kuota haji reguler. Maka disimpulkan, ditemukan angka sebagai berikut. Aceh kuota 2026 itu 5.426. Masa tunggu 26 tahun. Sumatera Utara 5.913, masa tunggu sama 26. Semua provinsi masa tunggunya sama, tidak ada lagi yang masa tunggunya lebih dari 40 tahun. Sumatera Barat 3.926, Riau 4.682, Jambi 3.276, Sumatera Selatan 5.895, Bengkulu 1.354, Lampung 5.827, DKI Jakarta 7.819, Jawa Barat 29.643, Jawa Tengah 34.122, DIY 3.748, Jawa Timur 42.409, Bali 698, NTB 5.798, NTT 516, Kalimantan Barat 1.858, Kalimantan Tengah 1.559, Kalimantan Selatan 5.187, Kalimantan Timur 3.189, Sulawesi Utara 402. Sulawesi Tengah 1.753, Sulawesi Selatan 9.670, Sulawesi Tenggara 2.063. Maluku 587, Papua 933, Bangka Belitung 1077, Banten 9.124, Gorontalo 608, Maluku Utara 785, Kepulauan Riau 1085, Sulawesi Barat 1450, Papua Barat 447, Kalimantan Utara 489. Seperti tadi saya sebutkan, masa tunggu semuanya sama, sekitar 26 tahun. Secara prinsip terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan pembagian kuota tahun 2025, yaitu pertama, pembagian dan perhitungan kuota tahun 2025 pada setiap provinsi tidak memiliki landasan hukum, sedangkan rencana kuota tahun 2026 telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Waktu tunggu jamaah haji dengan kuota tahun 2025 sangat bervariatif hingga 47 tahun. Sementara rencana kuota tahun 2026 pada seluruh provinsi memiliki masa tunggu yang sama. Dampak dari pembagian kuota dengan pola penghitungan baru tersebut akan ada 10 provinsi yang mengalami penambahan kuota dan berdampak pengurangan waktu tunggu, dan 20 provinsi yang mengalami pengurangan kuota berdampak menambah waktu tunggu. Kebijakan ini akan kami lakukan dengan skema kuota sama untuk minimal 3 tahun untuk memberikan kepastian dalam perencanaan dan anggaran. Kedua, penyediaan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Kami mengusulkan besaran BPIH tahun 2026 berdasarkan hasil survei harga yang telah dilakukan oleh tim Kementerian Haji dan Umroh pada awal bulan Oktober 2025 di Arab Saudi. Kami telah melakukan survei harga layanan akomodasi di Mekah dan Madinah dengan mempertimbangkan jarak dan fasilitas. Untuk harga konsumsi, kami telah melakukan survei harga di pasar besar Mekah dan Madinah untuk bahan-bahan pokok, sayuran, dan lauk pauk. Sementara untuk transportasi, kami telah melakukan survei kepada Nakobah untuk harga bus antar kota dan sholawat.
Kami juga telah mempertimbangkan pola penyediaan dengan menggunakan sistem multi-year sebagai nilai positif bagi daya saing saat negosiasi harga dan jaminan ketersediaan bagi pelayanan haji untuk 3 tahun ke depan. Ketiga, penyediaan transportasi udara. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, saat seleksi transportasi udara, kami mengundang seluruh maskapai penerbangan dari Indonesia dan Arab Saudi. Pada tahun ini, beberapa hal yang akan kami lakukan dalam upaya menurunkan harga penerbangan sebagai berikut. Pertama, melakukan penyewaan pesawat secara multi-year selama 3 tahun ke depan dalam rangka menjamin ketersediaan pesawat haji. Ketiga, memberikan peluang kepada maskapai penerbangan untuk memanfaatkan pesawat kosong dengan mengangkut penumpang umum atau kargo selama tidak mengganggu jadwal penerbangan. Ketiga, mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemenhub, Kemenq, Pertamina terkait penerapan skema satu harga aftur di semua bandara embarkasi dengan menyamakan harga aftur di Bandara Suta. Harga aftur di Bandara Suta adalah harga terendah di Indonesia dan kebijakan tersebut telah diperlakukan oleh pemerintah pada saat libur Nataru tahun lalu dan rencana tahun ini. Pada prinsipnya terkait dengan kebijakan transport udara, pimpinan dan para anggota, kami sudah mulai berbicara beberapa bulan belakangan terkait dengan skema agar pesawat-pesawat charter kita itu bisa juga mengangkut wisatawan misalnya dari Arab Saudi. Terakhir pembicaraan kami dengan Kementerian Pariwisata, jumlah wisatawan Arab Saudi yang ke Indonesia itu per tahun hanya sekitar 120.000 wisatawan, sementara yang berangkat dari Indonesia ke Saudi Arabia itu bisa mencapai 3 juta orang, umroh dan haji. Nah, oleh sebab itu kami mendorong Kementerian Pariwisata untuk melakukan promosi wisata di wilayah Arab Saudi, dan Kementerian Pariwisata sudah mulai membentuk task force bersama dengan Kementerian Haji untuk memastikan promosi wisata di Arab Saudi itu dilakukan secara maksimal. Dan Ibu Menteri Pariwisata dengan Kementerian Haji bersepakat melakukan hal itu, negosiasi dan bicara bersama dengan Kementerian Pariwisata Arab Saudi maupun Kementerian Haji di bulan November ini agar kita bisa mendapat peluang melakukan promosi secara masif di Arab Saudi, baik pada musim haji maupun sebelum musim haji. Termasuk terkait dengan pembicaraan ekosistem ekonomi haji, kami juga sudah berbicara dengan Kementerian Kemenko Pangan, dan nanti juga akan dilanjutkan pembicaraan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk bersama-sama mendorong Perpres terkait dengan ekosistem ekonomi haji, agar kemudian koordinasi antar lembaga itu bisa dipermudah untuk mendorong akselerasi ekosistem ekonomi haji, khususnya terkait dengan pangan, termasuk terkait dengan kampung haji yang direncanakan akan dipimpin oleh Danantara. Keempat, Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota yang saya hormati, strategi murur dan tanazul. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dan 2025 dengan melaksanakan strategi murur dari Arafah ke Mina tanpa turun di Musdalifah telah mampu mengurai kepadatan di Musdalifah dan potensi keterlambatan pengangkutan jemaah ke Mina. Strategi ini akan tetap kami lanjutkan dengan memberikan prioritas murur kepada jamaah haji lanjut usia, disabilitas dan pendampingnya.
Adapun jumlah jemaah yang akan dilakukan murur sebanyak 25% atau sekitar 50.000 jemaah. Untuk menghindari adanya kesalahan persepsi jemaah, kami akan mensosialisasikan kepada jemaah yang akan dimururkan sejak di tanah air. Untuk teknis pelaksanaan murur akan kami koordinasikan dengan pemerintahan Arab Saudi. Untuk teknis pelaksanaannya bekerja sama dengan kedua syarikah layanan umum yang telah kami pilih. Adapun untuk strategi tanazul, hotel jemaah akan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah Arab Saudi tentang teknis pelaksanaannya. Menjadi bahan pertimbangan adalah rute perjalanan, skema pergerakan, dan jumlah jemaah yang akan ditanazulkan. Prinsip keamanan dan kenyamanan jemaah haji menjadi prioritas agar strategi tanazul dapat direalisasikan tanpa menimbulkan masalah. Kloter-kloter yang akan ditanazulkan akan kami persiapkan sejak di tanah air, diberikan sosialisasi skema secara jelas. Adapun lokasi jamaah yang akan ditanazulkan itu disesuaikan dengan kedekatannya dengan wilayah Mina. Kelima, pemilihan syarikah layanan umum dan masyair. Kementerian Haji dan Umroh telah membentuk tim penyedia layanan umum dan masyair dan telah menyelesaikan tugasnya dengan memilih dua syarikah, yaitu Rakin Masyarik dan Bait Al-Ges. Pemilihan syarikah tersebut telah sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu dua syarikah. Proses seleksinya diawali dengan pengumuman penyediaan, pendaftaran, unwising, verifikasi administrasi dan teknis, paparan rencana layanan, verifikasi lapangan, negosiasi harga, dan kesepakatan harga. Rincian proses penyediaan sebagai berikut. Pendaftaran 167 syarikah, unwising 47 syarikah. Akhirnya diverifikasi administrasi dan teknis menjadi 19 syarikah, paparan rencana layanan diikuti 19 syarikah, verifikasi lapangan 18 syarikah, negosiasi harga menjadi 6 syarikah, kesepakatan harga akhirnya disepakati 2 syarikah. Dalam proses penilaian syarikah, kami mendasarkan pada penilaian dari pemerintahan Arab Saudi dan penilaian kinerja layanan saat operasional dari Kementerian Agama tahun 2025 yang lalu. Kami juga mempertimbangkan kemampuan syarikah dalam melayani lebih dari 100.000 jemaah dan ketersediaan tenaga ahli di syarikah untuk layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan. Dan kami juga memberikan beberapa catatan terkait dengan ketersediaan syarikah untuk mengikuti syarat-syarat terkaitan dengan petugas haji yang akan dilibatkan di syarikah. Keenam, layanan kesehatan. Untuk menjaga jamaah haji agar tetap sehat sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan haji, kami merencanakan program manasik kesehatan sejak dini. Program ini untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan pada jemaah haji. Sementara itu, di Arab Saudi kami akan bekerja sama dengan rumah sakit setempat untuk kerjasama operasi KSO agar KKHI, Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Mobile Emergency Unit, dan klinik satelit di sektor dapat beroperasi. Hal ini kami putuskan setelah berangkat dari kasus 2025 yang lalu. Semua klinik kita, baik yang di KKHI kemudian di sektor, itu tidak bisa beroperasi karena pemerintahan kerajaan Saudi Arabia itu tidak mengizinkan beroperasinya layanan kesehatan di luar perusahaan atau rumah sakit Arab Saudi. Nah, oleh sebab itulah kemudian kami
melakukan kerjasama operasi dengan rumah sakit setempat. Dan nanti kami akan dalam proses negosiasi bicara dengan beberapa rumah sakit yang bisa memenuhi kebutuhan kita, bukan hanya untuk musim haji, tapi kita ingin mendorong KKHI kita itu bisa beroperasi sepanjang tahun juga untuk melayani jamaah umroh. Kira-kira begitu. Rencana embarkasi baru. Dalam rangka memberikan kemudahan akses layanan dan kenyamanan jemaah haji, kami berencana untuk menambah asrama haji Cipondoh sebagai asrama haji embarkasi dan embarkasi Yogyakarta. Asrama haji Cipondoh telah memiliki fasilitas akomodasi yang memadai, aula kedatangan dan keberangkatan, ruang untuk custom, immigration, and quarantine atau CIQ, dan dapur. Direncanakan seluruh jemaah haji dari Provinsi Banten akan berangkat dan pulang melalui asrama haji embarkasi Cipondoh. Kami juga berencana akan memberangkatkan jemaah haji dari embarkasi Yogyakarta sebagai alternatif pemberangkatan jemaah dari Provinsi DIY dan sebagian Jawa Tengah. Direncanakan akan memberangkatkan sebanyak 8.431 jemaah dari 11 kabupaten kota yang berasal dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Temanggung. Dasar pemilihan kabupaten kota tersebut adalah yang berdekatan dengan lokasi embarkasi Yogyakarta. Adapun asrama haji akan menggunakan 2 hotel di dekat Bandara Yogyakarta dan telah disepakati untuk biaya akomodasi konsumsi jamaah saat di hotel mengikuti besaran BPIH yang telah ditetapkan dalam kesepakatan panja BPIH nanti. Adapun fasilitas hotel yang akan digunakan telah mengikuti standar layanan yang berada di asrama haji embarkasi lainnya. Untuk kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah telah mendapat surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah untuk mengizinkan jemaah hajinya diberangkatkan melalui embarkasi Yogyakarta. Kedelapan, keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses penyediaan layanan di Arab Saudi. Pada penyediaan tahun 2026, kami telah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung untuk turut mengawal proses sejak awal. Untuk menyusun naskah perjanjian kerjasama dengan para penyedia juga lebih detail dan direview oleh pihak Kejaksaan Agung. Hal ini untuk menghindari adanya potensi penyimpangan dalam proses penyediaan dan memberikan kejelasan, kewajiban dan hak kepada para pihak jika terjadi wan prestasi layanan. Dan pihak Kejaksaan Agung sudah banyak terlibat di Arab Saudi melalui atase hukum, dan di dalam negeri juga proses pendampingan terus dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Penutup, demikian penjelasan tambahan yang dapat kami sampaikan sebagai bahan diskusi lebih lanjut terkait besaran dan rincian BPIH dan BIPIH yang kami ajukan kepada Raker tanggal 27 Oktober 2025. Kami mohon dapat dibahas lebih lanjut dengan upaya efisiensi yang lebih optimal dengan tetap memberikan kualitas pelayanan terbaik bagi jamaah haji sesuai dengan amanat dari Presiden Prabowo Subianto. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang senantiasa mendukung langkah dan kinerja Kementerian Haji dan Umroh untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, berkualitas, aman, dan nyaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
selalu meridhoi upaya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Menteri Haji kok sudah penyampaiannya sudah cocok ya? Sudah berurut dari kebutuhannya sampai pulang sudah jelas. Kalau begitu pembahasannya tinggal dipanja. Cuma ini kita tuangkan dulu dalam kesimpulan raker. Kalau begitu kita langsung saja ke kesimpulan, tapi nanti tolong dicermati ya, dicermati poin per poin, mana tahu ada yang belum masuk perlu dimasukkan nanti dari masing-masing kita supaya menjadi bahan kita nanti di pembahasan panja. Ini apa nih Pak Ki? Masukan apa kesimpulan? Enggak, beda. Kalau di panja kita lebih teknis kan, Ya. tetapi ada beberapa pertanyaan yang penting dijelaskan, terutama kepada netizen. Misalnya soal bahwa kenapa yang dipilih itu 2 syarikah, itu kan sangat gencar. Netizen mempertanyakan itu, prosesnya dan sebagainya. Bagaimana misalnya latar belakang dari Rakin Masyarik dan Baits Al-Qais itu. Ini perlu saya katakan Pak Wakil Menteri, bahwa hari ini posisi Kementerian Haji dan Umroh itu bukan pada posisi seperti pansus DPR, tetapi pada posisi sebagai orang yang akan melaksanakan seluruh pelaksanaan haji dan umroh ini, haji ini. Sehingga DPR sebenarnya terima kasih aja dengan komentar-komentar yang sangat lugas dari Wakil Menteri, tetapi positioningnya udah beda nih. Posisinya, apakah nanti pelaksanaan haji 2026 ini betul-betul dia efisien, efektif, transparan, tanggung jawab dan penuh dedikasi atau enggak gitu. Jadi saya minta ada semacam juru bicara dari kementerian ini yang menjelaskan itu. Satu itu. Yang kedua yang ditanyakan netizen secara keras itu adalah soal kalau memberikan peluang misalnya kepada penerbangan untuk memanfaatkan pesawat kosong, lalu bagaimana nanti kita menentukan biaya dari penerbangan itu sendiri? Apakah ada pengurangan dan sebagainya? Itu tidak mungkin dibahas di panja Ketua, tetapi harus dijelaskan bagaimana rationing dari 2 poin itu. Itu aja sebenarnya yang saya inginkan. Terima kasih. Ya, saya kira nanti kita tuangkan juga itu. Oke, di sini tentang satu poin nanti sebetulnya sudah dijawab ya. Sudah mempersilakan KPK aparat hukum untuk mengawasi. Jadi kalau kita tetap kita dengarkan netizen itu kita dengarkan, tetapi terus netizen maunya apa umpamanya? Kita milih yang mana gitu. Jadi kita tetap sudah memilih, tapi kita persilakan diawasi. Tapi ya juru bicaranya harus bisa menjawab, Pak Wamen. Nanti kalau nggak bisa menjawab, bulan-bulannya pakai Maman nanti ke kita, nanti ke Komisi 8 gitu. Nah, jubirnya harus DPR. Baik, kalau gitu kita mulai ya membuka derap kesimpulan. Kita perdalam saja di derap kesimpulan ini. Ayo ditayang. Ya, derap kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Haji dan Umroh. Masa reses. Apa nih masa reses, masa persidangan apa maksudnya ini? Dilaksanakannya di masa reses, bukan di masa persidangan. Masa reses, masa persidangan. Dari persidangan di masa reses, kalau begitu jangan masa reses, masa persidangan, apa? Kalimatnya yang bagaimana? Ya nanti diperbaiki, dicari dulu, berkonsultasi dengan ahli bahasa. Rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia dengan agenda pembicaraan pendahuluan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH
tahun 1447 2026 dan isu-isu aktual dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Komisi 8 DPR RI telah mendapat penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh bahwa jumlah kuota haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sebanyak 221.000. Berdasarkan tadi namanya? Bukan, pengumumannya di ehadnya itu, di ehadnya Saudi, apa namanya, laman nusuk masar. Tadi sudah ada ya, di bahan ini sudah ada. Oke. Poin kedua, kuota haji Indonesia tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sebanyak 221.000 dibagi sesuai dengan ketentuan pasal 10B dan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yaitu kuota haji reguler ditetapkan 92% atau sebanyak 203.320. Sedangkan kuota haji khusus ditetapkan 8% atau 17.680. B. Kuota haji reguler terdiri dari reguler murni sebanyak 200. Kenapa begini kalimatnya ya? Kuota reguler 92%. Kan 92%. 92% itu 223.000 itu dibagi lagi PHD 1050, kelompok bimbingan 685, menjadi reguler murni 201.000, begitu loh caranya. Jangan 201.000 terus ada lagi. Iya, 203 lah reguler. 203 reguler terdiri dari menjadi petugas haji daerah 1050, kelompok bimbingan ibadah haji 685, reguler murni menjadi 201.000 gitu. Ya, betul. BAD bayar sendiri, KPU bayar sendiri. Nanti bayarnya double nanti. Kok menjadi 203.000? 201.000 loh Pak. Kuota haji reguler dibagi, 1 petugas haji daerah, 2 kelompok bimbingan. Reguler murni menjadi 201.000. Ini menjadi bingung kita nanti nih. Sehingga tidak usah pakai sehingga yang bawahnya Mas. Itu hilang. Itu hapus saja. 3. Pembagian dan penetapan kuota haji reguler untuk kuota haji provinsi sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor tahun 14 didasarkan kepada proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antar provinsi. Ya. Ini apa nggak sebaiknya disebut juga? Karena ini menyangkut masalah kabupaten, provinsi dan kabupaten. Bukan, basisnya mereka provinsi, Pak.
bukan kabupaten. Basisnya provinsi. Yang mana? Ini penetapan ini Berarti kabupaten nanti atur sendiri. bukan sesuai, nanti akan sendirinya. Iya. Kenapa nggak ikut sertakan provinsi dan kabupaten kota? Nanti kuota tidak ada kabupaten. Proporsi itu kan provinsi. Berarti kabupaten nggak usah proporsi ya? Akan ikut sendirinya. Nggak diatur di situ. Gimana diatur? Nggak ada penyatuan kabupaten kota. Nanti Pak Wahid itu diturunkan saja. Nanti kabupaten kota itu ya disesuaikan lagi dengan waiting list di kabupaten berapa kota daftar itu. tunggunya? Dengan data dasar pembagian di provinsi ini gitu. Ya setuju saya. Setuju nggak apa-apa. Tulis maksudnya. Maksudnya kenapa kalau ini nanti bisa kabupaten mengatur sendiri loh? Pak Wahid, di dalam Undang-Undang 14 tahun 2025 yang menentukan kabupaten kota itu sekarang pemerintah pusat, bukan lagi provinsi. Ya. Sekarang Bah- Menhaj yang ngatur. Bahkan rencana kami akan buka semuanya rumusan, jadi semuanya bisa ngawasin. Misalnya kalau di kabupaten kota ini tiba-tiba bertambah satu, semua orang bisa masuk ke rumus, berarti ini salah gitu loh. Berarti ada yang curang gitu. Atau berkurang satu, kalau masuk rumus ternyata tidak sesuai, berarti ini ada yang curang, kira-kira begitu Pak Wahid. Kami akan buka seperti itu. Supaya ini menjadi catatan yang disampaikan Pak Wahid. Jangan nanti ada yang gaduh di kabupaten. Iya, permainannya masalah di kabupaten. Makanya kami buka Pak. Iya. Makanya datanya kami buka, rumusannya kami buka ke publik Pak semuanya. Jual beli itu tidak di provinsi. Iya, betul. Oke, lanjut ya. Itu catatan kita. Lanjut poin 4, layanan akomodasi. Ini salah ini, bukan layanan akomodasi. Komisi 8 DPR telah mendapatkan penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh mengenai usulan BPIH rata-rata. Langsung ke BPIH dulu, Pak tenaga ahli. Ini Nomor 4. ya, itu menjadi nomor 4. Kan berdasarkan itu ada biaya. Penjelasan mengenai usulan BPIH rata-rata per jemaah sebesar 88.409.365,45 rupiah dengan komposisi nilai manfaat sebesar 33 juta sekian atau 38% dari BPIH serta besaran BP sejumlah 54 juta. Apa perlu kita sebutkan besaran BP tanggungan jamaah supaya jangan ini nanti BP? Ini masih usulan kan? Iya, masih usulan dia, masih usulan mereka. Jadi ini harus dikasih penjelasan ini usulan. Ya. Belum. Kenapa nggak ditulis usulan dari Kementerian Haji dan Umroh? Itu ada usulan itu, usulan rata-rata per jemaah. Oh, iya. Iya. Terawal. Selanjutnya usulan tersebut akan dibahas secara terperinci dalam rapat antara Panja Komisi 8. Saya agak ini ada usulan nih, Bu Seli. Usulan rata-rata ini memungkinkan untuk turun atau gimana? Dalam kita sebutkan di situ. Usulan pemerintah rata-rata pembiayaan haji ini memungkinkan diturunkan nanti di pembahasan Panja. Poin 5 berarti. Enggak, lanjut bisa, poin 5, poin tersendiri boleh. Tapi pimpinan yang harus kita tanya juga ini kepada kementerian ini adalah apakah rasional misalnya dengan 88 juta sementara pasti DPR menginginkan akan turun lagi. Jangan Seperti itu. Nah, maksud saya apakah ini sudah dikaji benar-benar? Saya perhitungan aja karena dampak dari inflasi dan lain sebagainya harus menjadi perhitungan juga. Nah, makanya kalau kita di ini usulannya segini, justru pertanyaan kita yang harus diingatkan juga oleh kementerian ini, DPR pasti akan meminta ini turun dan keturunannya tergantung nanti kita dipanja gitu. Makanya serius nih segini, itu pertanyaan yang Pak Wamen nggak usah jawab. Enggak saya jawab. Nggak usah.
Itu pertanda keimaman sayang nih sama sudah mengingatkan itu loh. Pak Kiai, jangan kita Kalau beliau saya jawab terus biasanya. jangan kita usik-usik lagi. Pokoknya yang segini kita turunkan lagi lah. Maka poin itu tadi. Enggak, itu saya nyambung Yemaman. Nyambung Yemaman begini, Presiden berwanti-wanti kan kaitannya peningkatan pelayanan. Kalau diturunkan, bagaimana tingkat pelayanan lebih baik atau kurang gitu loh. Nah, Nanti kita buat pasal lagi, poin baru, poin lagi di bawahnya kita buat. Ya, nanti kita buat pasalnya. Selanjutnya usulan rata-rata pemerintah tersebut memungkinkan untuk turun di pembahasan. Ya, saya suka naik terus lihat. Ya namanya pelayanan tidak berkurang. Kalau sampai Pak Sige sukanya naik. Pak Sige sukanya naik. Iya, memang dalam riwayat hidupnya kan nggak pernah turun, Pak, naik terus. Saya ada usulan Pak Husni, tambahan satu lagi, kalau bisa disetujui ya. Besaran rata-rata BPIH 33 sekian juta ini akan ada perbedaan sesuai dengan embarkasi masing-masing. Hah? Oh, nggak bisa. Kalau samakan mana mungkin? Oh, tiket itu kan kewajiban jamaah. Terus ongkos dari Makassar dengan Medan kan berbeda. Ah. Marah nggak orang sana? Itu marah orang Arab. Itu gak gampang. Membayar selisihnya siapa? Oh, nggak mungkin, itu tidak adil. Kita adil tadi di sisi aturan, terus ini kewajiban jamaah terus kita subsidi. Subsidinya besar loh. Uangnya dari mana? Kecuali Pak Daniel sebagai wamen ini ada ada cadangannya. Kalau dari nilai manfaat, bukan, setuju dari Aptur. Tapi menutupi selisihnya ini siapa? Saya condong begini. Nanti Kementerian Haji ini buat simulasi lah. Jadi coba lihat ini simulasinya. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur tadi kan itu kan dibandingkan dengan Jawa Barat, bandingkan dengan Medan. Buat simulasi. Ya itu maksud saya, poin itu yang saya usulkan itu. Selisih tadi itu maksudnya. Ya. Karena nanti setelah kita putuskan pasti ada yang protes. Kan sudah disebutkan rata-rata 88. Tapi nanti jatuhnya itu tidak 88. Apalagi nanti kalau sudah diakumulasi besaran Jawa Timur, Jawa Tengah itu dibanding Jawa Barat yang berkurang, itu nanti seperti berkurangnya Sumatera Utara. Itu akumulasinya itu bisa menjadi 105 juta atau 102 juta. Kalau sudah, karena dia lebih banyak, perkaliannya lebih banyak. Maka kami butuh poin itu supaya nanti kami tidak jadi bulan-bulanan. Rata-rata. Tetapi rata-rata mana tadi besaran usulan rata-rata tersebut bukan memungkinkan, akan terjadi perbedaan
perbedaan sesuai dengan embarkasi masing-masing. Saya minta disiapkan simulasi ya. Dan disiapkan simulasi. Memang kemarin ada Ibu Seli, ada Ibu Atalia minta disamakan, tapi menutupi itu siapa? Kalau menutupinya dari nilai manfaat itu tidak mungkin. Kita berdosa lagi. Masa yang lain subsidinya berbeda? Sedangkan tadi Menteri Haji sudah menyebutkan ketidakadilan pembagian nilai manfaat, ada orang tunggunya 30 tahun, ada yang 19 tahun kok dapatnya sama, kira-kira begitu. Nah, haram nanti. hah? Ya, hukumnya jadi haram. Jadi haram nanti. Disilang seperti itu, tetapi mungkin ini kan bisa dikompromikan antara plat merah, karena kan ini menyangkut dengan komponen penerbangan. Komponen penerbangan itu kan ada di situ, ada ada di dalamnya Pertamina, kemudian di sananya juga di situ ada siapa, Angkasa Pura yang mungkin Saya bisa beginilah, ikut Bu Seli dulu nih. Caranya yang disebutkan Bu Seli itu begini, rata-ratanya kan 88. Iya. Maka Si penerbangan ini akan menikmati di Aceh, menikmati di Medan, menikmati di Riau. Kan di sana tidak 88 kan? Hanya 82. Terus di tempat sana besar. Maka ini subsidi silangnya di situ. Subsidi silangnya bukan dari nilai manfaat. Jadi dari penerbangan. Penerbangan jangan bercerita rugi di jauh, terus untungnya di dekat, dia tidak bercerita, gitu loh maksudnya. Ya kalau Menteri Haji siap, iya mereka yang Kami nanti mendalami itu, termasuk simulasi tadi. Memang ada pembicaraan di awal, misalnya terkait dengan penerbangan. Kenapa skema multi years itu bisa menjadi pintu masuk negosiasi terkait dengan harga kontrak pesawat, termasuk juga terkait dengan aftur, apalagi memang ini didorong oleh kebijakan Presiden. Kami juga mulai bicara dengan Menko Perekonomian karena kami berharap bisa menggunakan skema harga Nataru. Jadi harga Nataru itu turun semuanya, dan kita berharap skema Nataru juga bisa digunakan untuk harga haji, penerbangan haji. Nah, makanya kami butuh tadi harus mensimulasikannya dulu dan melakukan pembicaraan lebih lanjut. Begitu, pimpinan. Tapi begini, kembali lagi, memperlakukan rata-rata ke jamaah yang sesungguhnya bukan itu biayanya, itu juga tidak adil. Yang tadi itu loh, Aceh, Sumatera Utara, ongkosnya mau terbang itu sebetulnya hanya 80 juta, terus kita bebani 88, itu tidak adil juga. Memang adilnya itu sesuai embarkasi, karena itu kewajiban jamaah. Kalau kita buat rata-rata, maka nanti yang korban ya Sumatera, Riau, itu korban semua itu. Jangan 2 kali korban. Udah korban pengurangan jamaah, terus korban lagi nih. Nah, kita paksa di Aceh menjadi 88, yang dia nggak mau. Jadi tetap saja memang rata-ratanya itu 88 akan berbeda pada saat sesuai dengan embarkasi. Jadi tiket itu memang kewajibannya jamaah, bukan kewajibannya, kecuali tadi itu usulan Bu Seli itu penerbangan mensubsidi. Jadi gini Ketua, ini perlu kita simulasi dulu. Jadi ini beban terutama Jateng, Jatim sampai berapa sih perbedaan antara dengan provinsi yang lain. Kalau perbedaannya terlalu jauh, ini pasti menjerit, gitu loh.
Jadi pasti ini menjerit. Dari katanya turun malah naik kan itu. Pemahaman masyarakat kan begitu. Tidak tahu persoalan masalah ini kaitannya dengan nilai manfaat. Taunya masyarakat turun ya turun kan itu kan. Kalau turun menjadi naik ini aneh kan gitu kan. Nah itu loh. Jadi ini makanya kita belum ada putusan, tapi ini oke lah mau dibuat kesimpulan, tapi nanti kita lihat dulu. Yang nanti setelah kita tahu simulasinya, sikap DPR itu bagaimana nanti kita karena ini menanggung konstituen gitu loh. Gitu loh Ketua. Gitu, terima kasih. Yang poin ini di drop aja pimpinan. Bukan di drop, menjadi basis kita nanti untuk membahas di panja. Besaran rata-rata berarti bukan besaran rata-rata memungkinkan, kembali kalimat tadi, memungkinkan berubah setelah dilakukan simulasi, setelah dilakukan simulasi sesuai dengan embarkasi masing-masing. Karena memang agak rumit. Rumitnya itu kalau kita sebut beban jamaah sesuai embarkasi, orang mendengarnya turun. Tapi sesungguhnya dia turun. Bukan turun dari 88, turun dari tahun lalu. Dia tetap 1 juta turunnya. Tapi basis dia tahun lalu karena sesuai dengan embarkasinya. Dari angka dia seolah-olah naik, tapi tetap turun gitu. Nah, ini kita bahas nanti ya. Nah. Oke, terus poin berikutnya, apalagi yang harus kita masukkan yang agak urgent lah. Pimpinan, Ya, dikit aja. banyak juga boleh. Yang enak-enak aja. Ini di situ kan dikatakan kita membahas dari nomor 1 Provinsi Aceh, nomor 34 itu Kalimantan Utara. Negara kita hari ini bukan 34 provinsi, Pak Ketua. Negara kita 38 provinsi. Jadi kemana dimasukkan misalnya Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan? Mereka kan punya gubernur masing-masing. Apa ya? Nanti ini bisa apa ya? Persepsi yang buruk ini. Apakah kami nggak boleh berangkat haji? Ya, sedangkan kami kan juga punya calon Nanti ya. Masih jemaah haji. Izin koreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira gitu ya. Yang dapat kita tangkap ini digabung-gabung Pak, tapi nggak disebutkan di sini. Mestinya disebutkan Pak Husni. Ya. Ya, kalau gitu ini dikoreksi lagi. Pimpinan, kaitan dengan dokumen dan kontrak syarikah itu udah menjadi bagian belum? Belum, nanti poin terakhir kayaknya. Pimpinan kanan. Ya. Oke. Jadi yang kemarin juga lagi hit itu kan mengenai petugas. Yang petugas itu yang non muslim, apakah Mas perlu kita sampaikan atau Nggak perlu. nggak perlu? Oh, oke. Karena kan kemarin juga ada yang seperti itu. Terima kasih. Begini, mengenai petugas non muslim ini kan terus lantas pikiran dia non muslim berangkat haji. Dia nggak pernah berpikir di Nias. Yang petugas haji itu Kristen. Ya kan sudah berjalan. Jadi kalau kita larang itu di pasal, itu kan nggak menghargai kita ke mereka. Tapi si provokator ini, wah ini Kristen mau berhaji nih. Padahal yang kita maksud bukan itu. Ya, jadi nggak perlu saya kira ya kita respon yang itu, karena begitu kita respon semakin banyak bahannya. Tapi yang tadi saya setuju Bu Seli mengenai tadi, tapi nanti terakhir Bu Seli. Kira-kira begini, semua kontraktual layanan jamaah disampaikan ke Komisi 8, disampaikan nota transaksi
transaksi seluruhnya ke Komisi 8. Itu bagian dari transparansi dan pengawasan. Tapi sebelum itu masih banyak ini, Bu Sili. Nomor 6. Nomor 7. Layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi pada penyelenggaraan ibadah haji harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Akomodasi Makkah berjarak paling jauh yang mana? Itu belum disebut di sini. Jadi layanan itu layanan akomodasi. Tanah Azim itu misalnya paling jauh berapa Pak? Dari haram ya? Kalau di mana? Yang Tanah Azim karena harus tadi rencana Tanah Azim. Begini, mengenai ini agak rumit membahas ini. Nanti aja lah. Itu banyak di atas tuh kita nggak boleh menyebut. Kalau kita sebut nanti ada orang berspekulasi langsung. Jangan. Nanti Tuh. di Arab. Tapi saya kira 4,5 kilometer ini cukup ya. Nggak mesti 2 kilometer. Kalau kilometer sudah. Kamu gaji ya? Ya. Kemudian sedangkan akomodasi di Madinah paling jauh. Kalau Madinah sudah nggak bisa di Markazia, sudah terkunci lah Markazia. Atau selain itu sudah jauh. Jadi di kawasan Markazia saja. Atau 1 kilometer oke lah. Layanan konsumsi yang diberikan ke jamaah bercita rasa Nusantara. Bukan hanya bercita rasa Nusantara dan berbahan pokok Nusantara, berbahan pokok dan cita rasa Nusantara. C. Pesawat penerbangan haji Indonesia harus berumur paling tinggi 12 tahun. Ini kalau kita merujuk kondisi penerbangan kita, terutama kondisi lokal, ini berat buat mereka, Pak. Karena maksimal itu mereka 20 tahun. Nah, ini terkait dengan national interest. Saya kalau ini nggak ada masalah, Pak Wamen. Tapi saya akan tanya Pak Wahid dulu tentang ini. Ini yang bisa nelpon Pak Wahid masalahnya. Pimpinan. Kita perpanjang dulu sampai 12.30. Pimpinan, Ya. izin bertanya. Yang poin B, 7B, belajar dari pengalaman yang kemarin, karena masih ada keterlambatan dan tidak diberi makan, apakah tidak masuk di layanan konsumsi? Kita masukkan di sana untuk poin-poin ini, pimpinan. Terima Nanti kasih. secara keseluruhan kita buat satu poin, layanan. Profesional, apa semua gitu, nanti coba dibuatkan. Jadi tidak satu-satu. Pokoknya yang namanya layanan, disebutkan semua nanti. Profesional, tepat waktu, kira-kira begitu. Ayo, silakan Pak Wahid. Ayo. Katanya 15 tahun. Ditertawain Pak. Saya memandang dari segi keselamatan ya, keselamatan para jamaah dan mengingat kita mengingat tahun-tahun yang lalu ya, kasus 2024 itu pesawat penerbangan yang dari Makassar itu sudah naik terbakar balik lagi. Ada lagi yang di Medan juga sama. Ada lagi yang sudah landing di Saudi, di Madinah atau di Makkah, nggak bisa terbang lagi. Jadi coba ini masih ada waktu yang cukup panjang. Bahkan ini nanti kan agak long term kan untuk kontrak itu kan. Ini perlu diperhatikan, long term itu untuk kita punya waktu yang cukup panjang juga bisa untuk mencari
pesawat yang meskipun tidak 12 tahun, umur paling tinggi 15 tahun lah itu. Kalau 20 tahun itu sudah pesawat itu kalau sudah ada 12 tahun itu menurut informasi dari teman-teman penerbangan perusahaan penerbangan itu sudah banyak masuk anggar diperbaiki. Padahal ini kita butuh untuk pesawat itu tiap hari rutinitas itu kan itu. Coba 15 tahun nanti dimasukkan di situ sambil mohon nanti dari pihak Garuda bisa mencari pesawat yang lebih muda lagi gitu, Pak Wamen. Ya. Saya kira mengenai umur pesawat nanti kita bahas di panja, tapi kita menyebutkan penerbangan haji Indonesia harus berstandar keselamatan jamaah standar. Tidak disebut umur ya. Tapi nanti di panja kita bahas. Iya, tetap panja saya bahas. Saya karena sudah Pak Wahid menyebutkan, Pak Wamen, saya ya menguatkan lagi pendapat ini. Karena kemarin itu kita malu juga, terbakar, gagal terbang, terus begitu sampai di Jeddah, kayaknya masih di situ sekarang pesawat itu. Iya, jadi beku tahun 2025 ini pesawat yang jelek-jelek itu justru dari Saudi. Saudi Pak Wamen itu juga Malaysia itu juga pesawat dari Saudi juga. Saudi juga kirim ke Pak jamaahnya 50% dari Saudi itu dikirim pesawat yang bagus-bagus. Kenapa di Indonesia kirim pesawat yang jelek-jelek? Bahkan kemarin Malaysia kirim Saudi kirim ke sini pesawat yang kurang bagus. Ke Malaysia bagus-bagus loh. Ini ke sini malah nggak bagus Pak. Tahun 2025 ini catatan 2025 yang rusak, jelek, ya TV-nya nggak bisa diputar. Itu malah Saudi Airlines. Makanya ini kita teliti itu, ya gitu. Makasih. Izin pimpinan, saya barusan dikirimin pesan dari teman-teman yang mengurusi dengan Kemenhub. Memang kita bersepakat terkait dengan usia pesawat yang jauh lebih muda. Tapi jauh lebih penting daripada itu adalah kita ingin memperkuat proses verifikasi oleh Kementerian Perhubungan, apalagi kalau kemudian dia terkait dengan maskapai asing. Nah, itulah sebabnya verifikasi dokumen teknis oleh DKPPU Kemenhub itu rencana armada yang akan dioperasikan itu harus layak terbang dan termaintenance. Jadi poinnya adalah saran kami di bagian ini, bagian pesawat selain catatannya itu adalah umur, catatan umumnya adalah memperkuat proses verifikasi lebih ketat oleh DKPPU Kementerian Perhubungan terkait dengan armada. Karena kan kelaikan terbang itu adalah wewenang dan otoritas dari DKPPU Kementerian Perhubungan. Ya, saya kira ya seperti itu, tapi jangan menjadi alasan kita itu wewenang Kemenhub. Terbukti dengan umur yang ditetapkan itu nyatanya itu yang baik-baik gitu. Yang kedua, sebetulnya saran juga, kita menemukan layanan pesawat ini ternyata krunya sekaligus disewa. Jadi menyewa pesawat bersyarat kru semuanya ada di situ. Maka yang melayani jamaah kita itu roknya tinggi-tinggi. Hanya dibolehkan 2 orang saja Indonesia, yang lain itu tetap dia punya. Makanya sebetulnya berbasis Nusantara, apa berbasis benar. Oh, kita meninjau Pak. Kita kan meninjau. Ketua, makanya saya rasa usulan Pak Wamen bagus tuh di kesimpulan ini, bahwa pesawat penerbangan haji Indonesia itu harus berstandar ekonomi dan standar teknis, serta tambahkan tadi yang Ketua masukin, dan kru yang memenuhi standar syara'iyah.
Bukan masalah syariah, Kiai. Masalahnya tidak berani dia mau ke toilet karena melihat. Jadi harus Indonesia, krunya, bukan masalah syariahnya. Sebagai Orangnya juga harus informasi- Indonesia. Sebagai informasi, memang kru yang disyaratkan untuk maskapai asing dalam hal ini Saudi itu minimal 3 orang dari Indonesia. Ini yang Kemudian terjadi, kalau Bu, yang Pak Wamen. maskapai Pak Garuda Wamen, semuanya kita. Yang terjadi itu bukan pesawat Saudi ya, pesawat kita loh. Oh ya, saya nggak pernah ketemu soalnya. Karena kita itu menyewa keluar, rupanya menyewa include dengan itu dia nggak mau disewa pesawatnya, harus dengan orang-orangnya. Lah kita meninjau itu yang kurang pas lah, penampilannya kurang, tentu jamaah kita dari kampung-kampung takut lah. Nah kira-kira begitu. Ini nanti kita bahas ya. Lanjut. C-nya belum, Pak. C-nya belum. Ya berstandar dan berstandar keamanan internasional. Kalau internasional roknya harus tinggi. dan layanan layanan apa namanya, standar. Tadi ini aja Pak, Layanan yang masukan nasional. Wamen Ketua. Saya rasa masukin aja gini, pesawat penerbangan haji Indonesia harus berstandar keamanan, lalu standar teknis DKPU, dan berdan tuh tidak boleh pakai rok tinggi. Dan layanan kenyamanan bagi jamaah gitu. Jadi dimasukin Layanan kru Indonesia. Indonesia. Indonesia ada enggak Pak nanti cari orang luar? Ada banyak itu. Mana ya? Banyak yang nganggur itu. Baru masuk poin yang tadi Bu Ansari, ke-8 ini penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan sesuai dengan prinsip profesionalisme, transparan, apalagi kalimat-kalimat apalagi yang menunjukkan efektif, nyaman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparannya yang belakang dihilangin. Hilangin. Poin terakhir tadi dari Bu Seli, 9. Semua kontraktual layanan jamaah, nota transaksi disampaikan ke Komisi 8 dalam rangka pengawasan. Dokumen kontraktual, ya dokumen kontraktual. Ini untung ada Pak Ramadan. Kalau enggak ada yang ahli Pak, kecuali Pak Husni. Pak Husni lagi nggak konsen. Kalau Pak Husni konsen dia, iya nggak peduli lagi sama kita. Sampai sekarang nggak peduli dia sama kita. Sebagai apa tadi Bu Seli? Oke. Sudah 9 poin. Cukup lah.
Cukup ya? Inilah nanti menjadi bahan kita dalam pembahasan di Panja. Kemarin kami ingin menyampaikan kembali kepada kita semua bahwa Panja, rapat internal Panja paling lama ditetapkan pada tanggal 30. 29 kita sudah selesai. Kalau bisa dipercepat, di tanggal 29 kita sudah umumkan. Draft yang tadi diselesaikan dulu, usulan Pak Husni harus dimasukkan provinsi yang lain itu. Diminta, setelah itu baru diprint. Pimpinan, Ya, kira-kira bisa nggak ditambah untuk yang ke-10? bisa. Yaitu ini, kita memberikan kepada 2 syarika itu agar memperbaiki pelayanannya untuk 2026 gitu. Oke, berarti nomor 9, Takutnya nanti apa sebagai ini aja. Nomor 9. Warning aja untuk 2027 nanti kalau dia bermasalah diganti gitu. Oh, sorry, ada yang terlupa. Terlupa mengenai layanan tadi. Kita baru sebut akomodasi, konsumsi, transportasi, armusna belum. Kembali ke atas dulu. Ya, berarti D, layanan armusna. Layanan musnah harus Nah, cerdas nih Bu Ulan. Bukan dari tadi. Memang ini nggak bisa, harus. Ya, transportasi belum. Transportasi baik nakobah, baik solawat belum disebutkan. layanan musnah, layanan Atau kita gabungkan saja semua untuk layanan selain pesawat. Jadi layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan armusna. Pak Tia, tadi ini mau digabung atau satu-satu saja? Tapi kita kalau gabung tidak menyebut 4,5 km, nggak menyebut 1 kilometer. oh iya Pak, nggak usah aja Pak. Satu-satu. Udah, kalau gitu transportasi saja. Transportasi dan harus musnah. Harus dibedakan kalau begitu. Ya, apa kalimatnya apa? Profesional aja. Layanan transportasi. Bukan transportasi, bukan darat ya. Nakobah dan selawat. Narkoba dan sholawat menggunakan transportasi yang Transportasi yang nyaman. nyaman. Kalau nyaman nggak apa-apa. Tapi kata Pak Husni dia menemukan tidak ada yang nyaman di sekolah. Lanjut armusna, layanan armusna. D. Harus baik profesional Pak.
yang sesuai dengan kebutuhan gitu juga maksudnya, karena kan ada yang itu yang berkebutuhan khusus dan apa gitu kan. Ya nanti sebetulnya kita bahas di panja ya. Oke, Tapi iya. poin inilah menjadi kita kesepakatan Iya. nanti kita tanya. Oke. Apa tadi kalimatnya Pak Singgi? Profesional, nyaman bagi jamaah haji. Nanti akan kita bahas nyaman bagi jamaah haji ini, terutama kata Pak Wahid tadi, terutama di Mina, tidak boleh yang ada di Mina Jadid. Nanti kita bahas. Iya. Oke. Tadi Pak Ansori apa tadi Pak? Yang ke-10 berarti ya? Atau di sini? Apa? Ke-10 Apa tadi Pak? kepada kedua syarika yang Oh sudah 9 aja kita buat 9. terhadap dua syarika yang telah disepakati agar harus memperbaiki pelayanannya terhadap dua syarika yang telah disepakati harus memperbaiki pelayanannya dari tahun sebelumnya gitu ya. Boleh juga. Jadi jangan kalimatnya disepakati ya. Kita nggak ikut itu. Jadi harus jelas yang telah disepakati oleh yang sudah dipilih Diputus. oleh Kementerian Iya. Haji dan Umroh harus begitu. Nanti di pembahasan panja kita sebutkan mengenai syarikah ini harus bisa mengakomodir petugasnya di lapangan yang berasal dari warga Indonesia. Pimpinan, kalau kalimatnya kayak gitu berarti kalau misalnya nanti dia tidak bisa memperbaiki atau mungkin tidak sesuai dengan kita tidak bisa apa-apa. Bisa nanti Itu ada di dokumen kontrak. Oh, ada di kontrak dokumennya. sudah dibuat Oke. apabila Perlu dituangkan di sini Ya. atau tidak? tadinya Itu. multi year, kalau dia besok jelek kita bisa cut. Oh, langsung ya. Oke. sudah ada di jadi poin tidak. 10. Oke. Iya. 3 tahun kayaknya. Kontraknya 3 tahun, Pak. Tapi kalau 1 tahun itu dia jelek, kita bisa cut. Itu di klausul kontrak itu ada begitu. Evaluasi per tahun. Jadi bahasanya itu ya yang sudah diputuskan oleh Kementerian Haji dan Umroh ya, bukan kita yang menyepakati ya. Dipilih oleh Kementerian Haji dan Umroh. Ini jangan kan kita ditanya wartawan itu. Ikut memilih, Pak. Aku kemarin dikejar-kejar wartawan itu, aku nggak tahu. Bahasanya sudah dipilih oleh Kementerian Haji dan Ya Pak. Oke. Aku suka kejar-kejar itu tuh. Nah, cukup ya. Poin ke-10 itu semua dokumen kontraktual layanan jamaah dan bukan dan layanan jamaah, nota transaksi disampaikan ke Komisi 8 DPR RI sebagai bahan pengawasan. Cukup? Ada yang terlewatkan, terlupa? Nanti Papua itu dimasukkan, tinggal memasukkan aja kan? Di nomor berapa? 26 menjadi Papua apa saja isinya? Itu dirapatkan aja itu Papuanya itu. Papua Pegunungan dan Papua Selatan. dan Papua Selatan. Papua Selatan. Tanya dulu Pak Usni. Disebut satu-satu atau satu ini?
Sementara gini aja dulu, Pak. Nanti yang Sudah 38 belum tuh? Belum Pak, masih ada di bawah lagi Pak. Bawa lagi. Yang gabung dengan Papua Barat. Yang bergabung dengan Papua yang ini ya. Ya. Yang lainnya di Papua Barat. Iya, Pak. Oke, lihat yang Papua Barat. Bukan. Bukan di situ. Begitu. Yang tergabung dengan Papua yang ini yang kita tulis tadi itu. Bawa lagi. 33. Ah, itu Papua Barat. Dan aja. Papua Barat Daya. Papua. Masalahnya istrinya Pak Hussein di Papua Barat. Jangan fitnah, Pak. Di Papua kok. Jangan fitnah. Kita enggak, dia kan nggak diikut sertakan bingung gitu. Kan Papua, bukan Papua Barat. Udah masuk semua, Pak Husni. Betul lah, koreksinya betul. Ada yang protes nanti, yang PAP keluar Indonesia nanti. oke ya. Mas, Udah? Cukup ya? Demikian kesimpulan kita. Saya tidak membacakan lagi karena kita sudah tongkrongi bersama secara cermat. Kita sudah baca kalimat per kalimat dan poin per poin. Dengan demikian kita tutup acara kita dan mengucapkan terima kasih kepada kita semua, Menteri Haji dan para jajaran, Komisi 8 pimpinan dan para anggota diucapkan terima kasih. Setelah kita tutup rapat ini, nanti kita akan rapat panja. Rapat panja yang nanti kami berharap masih ada wakil menteri. Supaya nuansa kebatinan perubahan ini bisa ditularkan nanti ke yang lain-lain. Mari kita tutup rapat kita ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita bubar, ini di luar rapat, pengumuman saja. Kami sampaikan Komisi 8 telah memutuskan dan menyepakati Haji Abdul Wahid sebagai Ketua Panja. Dan seluruh anggota dan seluruh pimpinan masuk menjadi anggota Panja. Ditambah dari fraksi PDIP, Seli Andriani Gantina, Muhammad Abdul Aziz Saifuddin, Hajjah Ansari, dan kemudian dari fraksi Partai Golkar, Dr. Andus Haji Hasan Basri Agus, Hajjah Derta Rohidin, dan Dr. Atalia Praratia. Kemudian Partai Gerindra, Pak Husni, legend juga ini Pak Husni dalam hal perhajian dan panjang. Kemudian Wardatul Asriyah, Bu Ardatul ya. Yang berikutnya dari fraksi Partai Nasdem, Dr. H. Wahidin Halim, Hajjah Sri Wulan. Mana sih? Tinggal tas. Oh. Hajjah Dini Rahmania dari fraksi Partai Nasdem. Fraksi PKB, Hajjah Mahdalena SS MM dan Ki Haji Maman Imanul Haq MM. Kemudian PKS, Dr. HM Hidayat Nur Wahid, dan fraksi PAN H. Sudian Nur, dan fraksi Partai Demokrat Dr. H. Ahmad MSI. Sementara apa tadi? Yang belum ada surat. Ya. Sudah kan, udah semua ini kan? Udah 21. Ini yang menjadi panja di pembahasan kita tahun ini, dan pemerintah nanti diumumkan saja siapa yang menjadi panja.
Rapat kita nanti akan dimulai jam pukul 1. 1.30 lah. 1.30 lah, kasih kesempatan makan dan sholat lah. Ya, jangan mentereng Pak Jaki. Kasih kesempatan makan dan sholat itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu